Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku. Video kali ini kita bakalan bahas novel tentang kamu pada pendekatan teori hierarki. Nah, sebelum kita analisis novelnya pada pendekatan hierarki, ada baiknya kita tahu dulu nih pengertian dari teori hierarki ini sendiri. Menurut Maslow, dalam Fitrianda tahun 2013 menyatakan bahwa kebutuhan manusia bertingkat yang tersusun dari berbagai aspek kebutuhan. Susunan kebutuhan tersebut mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Setiap kebutuhan harus memenuhi sesuai dengan susunannya. Dengan kata lain, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan tertingginya apabila belum memenuhi semua kebutuhan lainnya. Susunan aspek kebutuhan manusia menurut Maslow yaitu fisiologis, rasa aman, cinta, dan memiliki harga diri dan akulturasi diri. Nah, setelah tahu pengertian dari teori hierarki ini sendiri, kita masuk ke analisis novelnya nih. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Ada kebutuhan makanan dan minuman. Terdapat pada kutipan 5 menit berlalu Sri sudah mencekatan, menanak nasi, menyalakan tungku persapian, menuangkan air dan beras dalam kuali besi, karung beras nyaring kosong, entahlah. Mungkin ibu tirinya tidak peduli di rumah masih ada beras atau tidak. Ada seikat sayur dan bahan-bahan makanan beberapa hari yang lalu sudah tidak segar tapi masih bisa dimasak. Dia masih menyiapkan sup. Kutipan tersebut menunjukkan usaha tokoh Sri memenuhi kebutuhan makanan walaupun hidupnya di tengah keterbatasan ekonomi nih. Sri mulai menyiapkan makanan untuk dimakan bersama ibu tiri dan adiknya. Ia mulai memasak beras yang hanya tinggal sedikit bahkan nyaris habis karena ibu tirinya yang tidak pernah mau mengurus, bahkan untuk urusan makanan keluarga pun ia tidak peduli. Selanjutnya ada kebutuhan pakaian. Terdapat pada kutipan zaman sudah mandi dan berganti baju. Dia mengenakan baju casual, sepatu kets, dan membawa kamera DSLR. Penampilannya sekarang mirip wartawan agar lebih mudah bergaul dengan produk lokal. Sebuah mobil jeep telah menunggu di parkirannya bandara beserta sopirnya. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa tokoh zaman seketika berada di Pulau Bungin beberapa hari untuk mencari informasi tentang Sri. Ia membutuhkan pakaian yang mirip dengan seseorang wartawan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan tertentu akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila seseorang memakai pakaian khusus. Selanjutnya ada kebutuhan istirahat. Terdapat pada kutipan hanya Nur Aini dan Arifin yang selamat dari keluarga Kiai Mas Sum. Mereka dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, pulih tanpa cacat, lalu kembali ke madrasah yang telah dibersihkan. Tidak ada lagi sisa darah tergenang, sudah disikat, santri yang tewas telah dikuburkan. Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan kebutuhan fisiologis seperti istirahat pada tokoh Nur Aini dapat dikatakan terpenuhi. Menggambarkan bahwa Nur Aini yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit setelah terjadi pemberontakan di kediamannya yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Hanya Nur Aini dan Arifin yang selamat. Kondisi Nur Aini pada saat pemberontakan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ia harus dirawat dan beristirahat di rumah selama 2 minggu. Nah, yang terakhir pada pemenuhan kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan tempat tinggal. Pada kutipan, sejak bayi Mbak Lastri tinggal di asrama sekolah. Sementara Muso suaminya masuk di usia 12. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di rumah yang disediakan untuk guru di kompleks madrasah. Nah, dari kutipan tersebut menunjukkan kebutuhan akan tempat tinggal tokoh Lastri telah terpenuhi dengan baik. Ia mendapat fasilitas tempat tinggal bersama suaminya setelah menikah yang disediakan oleh pemilik asrama. Nah, yang kedua ada pemenuhan kebutuhan akan rasa aman. Selain kebutuhan fisiologis, tokoh Sri terpenuhi, maka ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman seperti meliputi kebutuhan secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Nah, pemenuhan kebutuhan akan rasa aman terdapat pada kutipan tersebut. Kamu masih sering berlatih taekwondo?
Masih Erik 2 kali seminggu, kecuali jika keluar kota. Tapi aku selalu mengganti jadwal yang hilang di minggu-minggu yang luang. Bagus, setidaknya kamu masih punya hobi aktif di luar kantor, itu bermanfaat meluruhkan stres pekerjaan. Nah, kebutuhan rasa aman Zaman terlihat ketika ia memiliki masalah dalam pekerjaannya yang telah ia lakukan beberapa hari yang lalu, yaitu pencarian tentang Sri dan ahli waris yang masih berakhir buntu. Keadaan tersebut membuat Zaman frustasi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan sejenak, menenangkan pikiran di sekitar Belgrave Square seperti yang tergambarkan pada kalimat frustasi dengan kemajuan yang diperoleh. Zaman memutuskan berjalan-jalan di sekitar Belgrave Square. Nah, yang ketiga ada pemenuhan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan akan rasa cinta bisa didapatkan dari keluarga, teman, pasangan, dan kebutuhan rasa cinta dan memiliki oleh tokoh Sri dapat dipenuhi dengan adanya hubungan antara Sri dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Terdapat pada kutipan Nugroho menggeleng, tersenyum. Minggu depan Sri ulang tahun. Indi, aku juga sudah punya janji membelikannya sepatu baru di Surabaya. Aku sendiri yang harus pergi. Anak itu tidak pernah meminta sesuatu selama ini. Tidak pernah merepotkan kita. Tapi aku tahu dia ingin sepatu bagus dan dia berhak mendapatkan hadiah bagus itu. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ayah Sri sangat mencintainya. Ayah Sri rela pergi ke Surabaya berlayar untuk memberikan hadiah ulang tahun berupa sepatu sekolah untuk Sri agar pendidikan anaknya tidak terhambat hanya karena sepatunya yang sudah rusak. Nah, selanjutnya yang keempat ada pemenuhan kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan rasa harga diri terbagi menjadi dua. Yang pertama, penghormatan dan penghargaan dari diri sendiri, dan yang kedua ada penghargaan dari orang lain. Pada kutipan besar sekali pengaruh Ibu Sri Ningsih di panti ini sejak kedatangannya. Tuan Zaman dalam artian positif. Dia tidak hanya membawa ide tentang senam, tapi juga dia mengusulkan soal menu masakan, juga membantu menyiapkan di dapur bersama koki panti. Penghuni menyukainya karena belum pernah mencicipi masakan antara bangsa. Sosok Sri sangatlah dihargai di panti jompo. Hal tersebut karena sifat Ibu Sri yang selalu ramah, aktif, rajin, dan selalu membawa ide-ide baru selama tinggal di panti jompo. Akhirnya banyak orang yang menghormati dan menyayanginya di panti. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri telah mendapatkan penghargaan dirinya dari orang lain. Nah, selanjutnya yang kelima ada pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dan akan aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat manusia, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas diri. Pada kutipan, ya guru menari, Ibu Sri Ningsih pandai menari. Dia menguasai banyak tarian tradisional. Ibu Sri mengisi aplikasi mengikuti audisi. Aku terkejut. Suatu saat malam dia bilang dia diterima mengajar menari. Usianya hampir 60 tahun. Bagaimana dia akan mengajar anak-anak menari? Ibu Sri Ningsih tertawa riang. Bilang itu bukan mengajar tari balet atau tari modern, melainkan tari tradisional dan dia bisa mengatasinya. Di usianya yang tidak lagi muda, tidak membuat Sri Ningsih untuk mengaktualisasi bakat tarinya dengan menjadi seorang guru tradisional di London. Hal tersebut menjelaskan bahwa tokoh Sri selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk aktualisasi dirinya hingga di masa tuanya. Nah, setelah 5 penjelasan yang saya sampaikan tadi, adapun kesimpulan berdasarkan pembahasan terhadap pemenuhan kebutuhan bertingkat tokoh dalam novel tentang kamu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada tokoh Sri mampu memenuhi segala tingkat kebutuhan yang terdapat pada teori Maslow, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Pada zaman
pada tokoh zaman juga mampu memenuhi segala tingkat kebutuhan yang terdapat pada teori Maslow. Pencapaian tersebut terwujud karena adanya potensi dan usaha, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat masing-masing tokoh sehingga tujuan dari tokoh-tokoh tersebut tercapai. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah!